Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai informatika kelas 8 pada bab berpikir komputasional dengan materi sistem bilangan, tepatnya pada konversi bilangan desimal menjadi biner. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai kisah tas dan logam mulia batang. Dari kisah tersebut kita dapat melihat bahwa bilangan basis 10 atau desimal dapat dikonversi atau diubah menjadi bilangan basis 2 dan 8. Kita tidak perlu melakukan konversi tersebut dengan membayangkan sedang memasukkan logam mulia batang ke dalam sebuah tas dengan kapasitas tertentu. Nah, berikut langkah-langkahnya. Untuk tabel ini kalian bisa melihat di buku siswa pada halaman 41. Nah, pada baris keempat dari bawah kolom kedua di sini ada angka 20/2. 20 ini dicoret diganti angka 10. Mengapa? Karena pada baris sebelumnya hasil n per basis, di sini hasilnya 10. Maka pada langkah n per basis harusnya juga 10/2. Di sini n-nya sudah betul 10, maka langkah n per basis 10/2, bukan 20. Nah, untuk kolomnya di sini ada kolom n-nya 2707. Berarti 2707 di sini memakai basis 10 atau desimal. Kemudian langkah n per basis karena mau dikonversi atau diubah menjadi biner, maka 2707 dibagi 2. Setelah itu hasil n per basis di sini dituliskan bilangan bulat. Maka pada hasilnya ini tidak ada yang memakai koma. Kemudian sisa hasil bagi, dan selanjutnya mengenai nilai variabel hasil. Untuk nilai variabel hasil ini didapat dari sisa hasil bagi. Misalnya di sini sisanya 1, maka dituliskan 1. Ditulis mulai dari kanan. Setelah itu pada baris selanjutnya atau baris ketiga di sini ada angka 1, maka ditulis lagi angka 1 di sebelah kirinya. Kemudian ada lagi sisanya 0, ditulis lagi di sebelah kirinya. Jadi dimulai dari kanan kemudian dilanjutkan ke kiri. Nah, langkahnya ini bisa menggunakan porogabit atau pembagian bersusun. Maka yang pertama 2707 dibagi 2. 2 bagi 2 1, 1 kali 2 2. Kemudian dikurangi 7-nya turun, 7 bagi 2 3, 3 kali 2 6, dikurangi 7 kurangi 6 1, 0-nya turun. 10 bagi 2 5, 5 kali 2 10, kemudian dikurangi 7-nya turun, 7 bagi 2 3, 3 kali 2 6, kemudian dikurangi 7 kurangi 6 1. Nah, angka 1 ini sudah tidak dibagi lagi ya. 1 ini sebagai sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Maka di sini dituliskan sisa hasil baginya 1. Kemudian nilai variabel hasilnya juga 1. Nah, penghitungan seperti ini terus dilanjutkan sampai didapatkan sampai didapatkan hasil n per basis atau yang bagian atas ini didapatkan angka 0. Jadi penghitungan terus dilanjutkan sampai yang bagian atas ini didapatkan angka 0. Di sini angkanya masih 1353, maka 1353 dibagi 2. 13 bagi 2 6, 6 kali 2 12,
dikurangi 3 kurangi 2 1, 5 nya turun, 15 bagi 2 7, 7 kali 2 14. Kemudian dikurangi 5 kurangi 4 1, 3 nya turun, 13 bagi 2 6, 6 kali 2 12. Kemudian dikurangi 3 kurangi 2 1, maka didapatkan sisa hasil baginya 1. Nah, di sini betul 1. Kemudian dituliskan nilai variabel hasilnya 1 di sebelah kirinya. Nah, penghitungan ini terus dilanjutkan. Misal di sini saya contohkan di baris kedua dari bawah, yaitu 2/2. Maka 2 bagi 2 hasilnya 1, 1 kali 2 2, dikurangi 2 kurangi 2 0. Nah, hasil n per basisnya 1, kemudian sisa hasil baginya 0, dituliskan di nilai variabel hasil juga 0. Nah, karena di sini hasil n per basisnya masih 1, maka 1 ini harus dibagi 2 karena belum didapatkan angka 0. 1 bagi 2. Nah, ini biasanya kita kan menghitungkannya kan koma-koma. 1 bagi 2 berarti kan tidak bisa. Maka yang bagian atas di sini dituliskan angka 0. Karena sudah didapatkan angka 0, maka penghitungannya hanya selesai atau hanya sampai pada 1 bagi 2. Kalau misal saya lanjutkan, 1 bagi 2 kan 0. Setelah itu biasanya kalau kita menghitungkan jadi ditambahkan 0, yang atas diberi koma. 10 bagi 2 berarti 5, 5 kali 2 10, dikurangi 10 kurangi 10 0. Nah, hasil n per basis di sini kan dituliskan bilangannya bilangan bulat, maka tidak boleh memakai koma-koma seperti ini. Maka nulisnya 0, cukup angka 0. Kemudian sisa hasil baginya dituliskan angka 1. Mengapa? Karena n-nya tadi yang awal angka 1, maka sisa hasil baginya dituliskan angka 1. Kemudian nilai variabel hasilnya ditulis angka 1 di sebelah kirinya yang hasil 0 sebelumnya. Nah, jadi angka 1 di sini didapatkan dari nilai n-nya tadi. Jadi 2707 ketika dikonversi menjadi bilangan biner itu menjadi 1010 seterusnya sampai 11. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk konversi bilangan desimal menjadi biner. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Semoga bermanfaat dan kalian menjadi semakin memahami cara untuk konversi bilangan desimal menjadi biner. Oh ya, maaf menambahkan, untuk biner kan basisnya 2. Bilangan terkecilnya itu 0, bilangan terbesarnya itu 1. 1 didapat dari basis 2, n-nya kan 2 dikurangi 1. Jadi untuk biner itu selalu angkanya 0 dan 1 untuk nilai variabel hasilnya. Sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau ada yang belum dipahami silakan bertanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.